Jadi kan memang dari 2004, 2007 itu ada album Semoga Kau Mengerti dan Kembali. Setelah itu memang aktif banget waktu itu di dunia musik. Maksudnya memang melanglang buana lah ke seluruh Indonesia gitu ya. Tapi setelah itu akhirnya dia lulus SMA tahun 2005. Lalu waktu itu melanjutkan kuliah sampai 2008, 2009 itu lanjut lagi sampai S2, jadi sekalian lah ya. Nah dari situ memang udah tidak bisa bernyanyi lagi karena pasti kesibukan kuliah, kesibukan ya punya kerjaan juga segala macam. Akhirnya setelah menikah udah 8 tahun tuh baru ngerasa anak-anak sudah mulai besar. Jadi akhirnya suami juga mengizinkan untuk kembali bermusik. Jadi akhirnya terjadilah album penantian ini. Memang dari 2020 itu kita udah proses dikit-dikit gitu. Jadi nggak langsung 7 lagu ini bisa jadi dalam berapa bulan gitu ya Mbak Mas. Jadi benar-benar prosesnya itu cukup panjang. Dari pandemi kan kita juga cukup berat ya, karena kayak Mas Agi tadi cerita kita harus antigen segala macam. Jadi itu dengan protokol yang cukup berat gitu. Terus waktu itu mungkin tadi Gia udah cerita, Gia juga sempat kena penyakit autoimun, itu nyerangnya tuh ke jantung, ke kaki Gia. Jadi memang sekarang tuh nggak bisa lama-lama pakai kayak heels. Terus juga kalau udah capek tuh sesek gitu karena ke jantung tuh bengkak kan. Tapi akhirnya perlahan udah dapet dokter yang cocok, perbaikan segala macam, akhirnya bisa lagi pelan-pelan nyanyi dengan kondisi yang udah mulai membaik. Jadi sudah berani lagi nih muncul gitu. Mungkin teenager sekarang udah Iya betul, bunda-bunda ya. Penampilan. Ya memang sebenarnya Gia itu berhijab udah lama kalau berhijab. Nah, mungkin lebih spesifik ya karena kan hijab itu cukup sulit gitu pada saat itu mungkin cukup sulit diterima di masyarakat, terutama bernyanyi dengan berhijab itu kan cukup unik dan aneh gitu ya, silakan. Nah, jadi mungkin dia tetap dengan diri sendiri, bukan karena nyanyi nih harus buka jilbab dan kita mungkin kayak harus ngikutin siapa nih seperti ini, tapi dia tetap mencoba diri sendiri aja gitu. Udah berkomitmen untuk berhijab, jadi tetap dijalanin dengan hijab ini. Dan untungnya alhamdulillah memang market dan pasar sekarang ternyata udah banyak gitu Mas. Jadi dia juga happy ternyata ngelihat idol kemarin juga ternyata semua udah berhijab. Jadi hijab itu sudah dihargai juga oleh masyarakat Indonesia. Jadi dia mikir dengan style dia yang berubah seperti ini, tapi kan kita juga tetap kekinian, tetap modern. Jadi bukan yang kita berhijab tapi kita pakai baju gamis atau gimana, kan enggak. Jadi tetap dengan style dia, tetap berhijab tapi tetap modern gitu. Iya betul. Iya betul. Iya tadi juga udah cerita. Jadi dia itu terkena penyakit hypertiroid pertamanya. Jadi hypertiroid itu adalah hormon kupu-kupu di sini. Jadi itu udah mengarah ke lupus. Tapi alhamdulillah memang Allah masih ngasih jalan. Pengobatannya juga ternyata lancar dan cocok gitu. Jadi akhirnya dalam 1 tahun kebelakang ini udah bisa sehat gitu. Karena 2020 tuh dia benar-benar parah, ada kondisi di mana benar-benar sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur, bahkan naik tangga aja tuh nggak bisa. Tapi sekarang udah bisa balik lagi, udah bisa jalan, udah bisa nyanyi, udah bisa pakai heels lagi gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Ngaruh banget karena kan yang terjadi tuh jantung kita bengkak. Kalau jantung kita bengkak pasti kita jalan aja tuh udah kayak orang lari gitu. Jadi ganggu ke pernapasan. Makanya sekarang juga masih harus banyak belajar dari pernapasan gitu. Sebenarnya pertama ketahuan sakit itu 2017 pertama ketahuan saya, tapi ya namanya kita kan sakit dikit nggak usah dipikirin, ternyata 2019 itu mulai puncaknya pertama kali. Udah kerasa tuh, udah sesek, jantungnya udah bengkak, udah harus minum obat jantung setiap hari. 1 tahun kebelakang ini. Iya. Ya, jadi pertama kan kita harus makan makanan gluten free itu Mas, tapi setelah kita hidup di Indonesia ini dengan begitu susahnya makanan gluten free, akhirnya dia lebih memilih
semua suplemen yang based on madu. Ini nggak promo ya, jadi memang ada yang namanya Propolis, madu, Royal Jelly, itu yang benar-benar membantu Gia untuk pulih gitu. Jadi bukan hanya obat-obatan yang diminum ya, jadi itu juga itu yang membantu banget gitu. pada saat terjadi ini ada rasa apa namanya ya, deg-degan lagi nggak sih kayak kembali zaman awal? Iya, pasti banget. Jadi karena kan semua dari nol lagi ya Mas. Jadi kayak aku tuh kalau ketemu kemanapun juga semua penyanyi udah kenal semua. Cuma kalau ketemu teman media kan kayak jarang banget. Tapi kan sekarang beruntungnya tuh ada sosial media. Aku sosial medianya aktif, Instagram aktif. Jadi kadang-kadang ketemu sama yang fans zaman dulu juga di situ. Jadi kayak Kak follow back dong ini itu segala macam. Jadi kayak nyanyi lagi dong. Jadi lumayan. Jadi Instagram juga verified karena memang aku aktif di Instagram gitu. Jadi kalau ketemu teman-teman yang kayak ini sering di ini sih di dunia maya jadinya gitu. Kalau di manggung itu Iya, pilih-pilih tempat nggak atau Iya. gimana atau waktu iya betul Pak. atau berapa lama pembuatannya Iya. atau ada Karena sakit mungkin gitu ya, Pak, ya? Iya, ada pendamping dokter atau apa? Iya, nggak sih sebenarnya sih kalau sekarang yang penting dia cukup maksudnya istirahatnya cukup. Sebenarnya kalau penyakit ini lebih ke stres, tapi untungnya nyanyi itu yang buat dia happy, jadi pasti akan sehat gitu ya insya Allah. Tapi mungkin kalau tempat dia mungkin lebih sekarang lebih ke menyesuaikan, pasti manggung lebih ke diri dia sendiri ya, karena kan udah berhijab, pasti style nyanyi juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa dong tiba-tiba kita main di klub malam-malam pagi-pagi kan udah nggak bisa lagi gitu kayak dulu ya. Jadi memang sekarang pasti spesifik banget gitu untuk nyanyi. Ah, iya lebih ke diri Gia. Pokoknya Gia bakal, dan bukan sekedar uang juga ya Mas. Dia nyanyi itu kan demi hobi, demi apa yang dia suka. Jadi emang apapun yang buat dia nyaman pasti akan dia ambil gitu. Hmm. Iya gitu Mbak. Jadi itu yang bikin dia yakin pasti maksudnya, dan jadi diri dia lah, nggak usah ngeliat misalnya si A sekarang udah sampai sini pencapaiannya si B, karena kan sebenarnya penyanyi-penyanyi zaman dulu juga semua teman-teman ya, apalagi waktu itu dia kayak Kak Badai tadi bilang waktu pertama dia Semoga Kau Mengerti aja dulu Chris Patti belum ada gitu, jadi dia udah tahu dunia ini dari dulu lah gitu. Jadi bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang enggak. Ya. Iya, maksudnya bersyukur banget. Kadang-kadang gitu juga ya Mas, karena mereka juga godain kayak tadi aku jadi nyanyi agak konsen gitu, terharu. Jadi paling senang karena memang alhamdulillah anak-anak itu support banget mamahnya, boleh bernyanyi lagi, dan alhamdulillah anakku yang kedua tuh yang perempuan juga dia udah mulai kelihatan bakatnya. Kalau yang laki sih yang paling gede nggak ada sama sekali gitu kayak ayahnya, nggak ada bakat nyanyi. Yang kecil juga ternyata ada bakat. Jadi keluarga benar-benar support banget sih semua ini. Masih, sampai sekarang masih. Ada obat jantung, obat tiroid, semua masih diminum. Ada banget. Dia tuh sukanya banyak ya Mama Ute, mungkin kalau luar negeri Celine Dion itu kebetulan kena penyakit yang kayak dia juga persis. Jadi dia kena autoimun lupus, udah lebih parah malah. Iya, enggak. Jadi itu memang ada titik tuh yang dia kan Pak sakit banget tuh. Pas udah mulai sembuh, udah mulai sehat, bisa aktivitas, baru aku mulai rekaman lagi setelah itu. Enggak, kalau hijabnya udah lama Mas. Hijabnya dari 2014 aku udah berhijab. Oh enggak, jadi memang kalau berhijab itu dulu udah, karena udah menikah juga, udah punya anak, itu memantapkan diri, maksudnya udah juga lah ya buat, maksudnya udah selesai nih kayaknya main-main nih segala macam, jadi memutuskan untuk berhijab. Nah, banget pasti mukjizat, maksudnya aku bisa aktivitas kayak gini, bisa nyanyi. Dulu kan event jalan aja tuh 2020 tuh nggak bisa sama sekali gitu, jadi benar-benar bersyukur banget sih Mas. Ya, makasih ya.